Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri dengan NIM 2002 0450 2003. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas UAS terakhir mata kuliah pembelajaran mikro. Langsung saja, di sini saya mengambil metode pembelajaran metode diskusi. Sedikit menjelaskan mengenai metode diskusi adalah metode pembelajaran yang mendapatkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Oleh karena itu, diskusi bukanlah debat yang mengadu argumentasi. Langkah-langkah metode diskusi menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, baik yang bersifat umum maupun khusus. Menentukan jenis diskusi yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mengidentifikasikan masalah yang akan didiskusikan oleh siswa. Kelebihan metode diskusi antara lain memberikan pemahaman pada siswa bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. 2. Memberikan pemahaman pada siswa bahwa dengan berdiskusi mereka dapat saling mengungkapkan pendapat secara konstruktif sehingga diperoleh keputusan yang lebih baik. Tujuan utama metode ini adalah memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, memahami pengetahuan peserta didik, serta membuat suatu keputusan. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling mengemukakan pendapat dalam mengenal, memahami, dan memecahkan suatu permasalahan yang telah dipersiapkan oleh guru. Jumlah peserta dalam diskusi kelompok ini idealnya 3-5 orang. Penentuan peserta di kelompok dapat dilakukan secara acak atau ada kategori tertentu yang dipandang oleh Bapak Ibu Guru yang dapat memacu pemahaman peserta. Kegiatan diskusi kelompok diharapkan akan dapat membantu peserta didik yang malu atau enggan berbicara dalam kelompok besar. Mereka bisa atau tumbuh keberanian untuk berbicara. Adapun gambarnya seperti yang terlihat di samping kiri. Yang kedua adalah whole group atau seluruh peserta. Whole group ini adalah diskusi yang melibatkan semua peserta didik dalam satu kelas. Agar diskusi terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan setting tempat duduk dengan formasi setengah lingkaran atau boleh dalam bentuk U yang dipimpin oleh guru. Kegiatan seperti ini akan membuat suasana informal atau lebih fresh, sehingga peserta didik dapat secara terbuka mengemukakan pendapat atau mendiskusikan suatu atau beberapa topik. Tentunya materi yang akan dibahas sudah dipersiapkan guru secara matang dengan berbagai variasi pertanyaan yang akan diajukan. Dapat kita lihat dalam bentuk U, posisi anak-anak yang di dalam kelas yang dibelajarkan. Yang ketiga, ada variasi diskusi yang ketiga adalah focus group discussion atau diskusi kelompok fokus. Diskusi kelompok fokus adalah diskusi kelompok yang lebih memfokuskan pada satu masalah atau bidang tertentu. Yang membedakan dengan diskusi kelompok biasa adalah pembagian kelompok dan topik yang dibahas. Peserta kelompok biasanya bersifat homogen atau yang mempunyai pengalaman maupun pengetahuan yang hampir sama atau sejenis di dalam satu kelas. Kemudian, penerapannya dalam pembelajaran dapat dengan menentukan topik atau materi untuk masing-masing kelompok secara berbeda atau sama untuk dibahas di kelompok secara mendalam. Variasi diskusi yang keempat disebut adalah panel discussion atau diskusi panel. Panel diskusi digunakan untuk membahas materi atau permasalahan tertentu. Guru memberikan topik kepada peserta diskusi, kemudian 2 atau 3 orang diminta menyajikan permasalahan atau pendapatnya tentang topik yang dikemukakan guru tersebut. Selanjutnya,
seluruh peserta diminta untuk memberikan tanggapan dan terlibat untuk mendiskusikannya. Boleh diperhatikan dalam bentuk gambar. Variasi yang kelima adalah debat informal. Debat informal dilakukan dengan cara kelompok besar atau satu kelas dibagi menjadi dua kelompok yang sama jumlahnya. Satu kelompok disebut dengan kelompok pro dan yang lain disebut kelompok kontra. Mereka saling berhadapan. Kemudian, guru memberikan topik diskusi atau permasalahan yang sama kepada dua kelompok tersebut dengan tugas yang berbeda. Secara bergantian, kelompok tersebut akan mengemukakan pendapatnya terhadap tugas yang dikerjakan dan kelompok lain memberikan tanggapan. Dengan demikian, maka topik tersebut akan diperdebatkan sampai akhirnya guru bersama peserta didik dapat memberikan kesimpulan. Nah, debat informal ini sebenarnya sangat asik dilakukan, tetapi harus dipersiapkan dulu masalah-masalah apa yang dikupas oleh kedua kelompok. Variasi metode diskusi yang keenam adalah bus group. Peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil 3-4 untuk mendiskusikan suatu topik yang telah ditentukan oleh guru. Kemudian guru memberikan waktu untuk masing-masing kelompok mendiskusikan topik tersebut secara bebas. Tempat duduk diatur juga sedemikian rupa sehingga peserta dapat berhadapan muka. Diskusi seperti ini memberikan kesempatan kepada peserta secara individu untuk menguji dan memperdalam pemikirannya dalam memecahkan suatu persoalan dan diharapkan dapat membangun rasa percaya diri pada setiap peserta. Hasil-hasil diskusi nanti akan dikumpulkan oleh guru dan dianalisa sampai di mana peserta dapat mencapai pengetahuan yang ditargetkan oleh guru. Maka oleh beberapa kelompok dibagi dan diberikan tugas. Itu disebut bus group. Yang keenam adalah syndicate group. Adalah suatu kelompok diskusi di mana kelompok besar dibagi menjadi kelompok kecil dengan anggota tidak lebih dari 5 orang. Guru menjelaskan permasalahan secara umum, kemudian setiap kelompok kecil diberi tugas mempelajari materi tertentu yang berbeda dengan kelompok kecilnya. Guru terlibat memberi bimbingan untuk tiap kelompok dalam mengerjakan tugasnya. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka setiap kelompok menyajikan hasil diskusi dan sidang pleno untuk membahas bersama secara mendalam. Kalau syndicate group sebenarnya sudah sering kita lakukan dan akhirnya nanti dilakukan sidang pleno di kelas itu secara keseluruhan. Kemudian ada variasi metode yang ke-8, metode diskusi yang ke-8 adalah fishbowl, yaitu diskusi lingkaran dalam lingkaran. Ini juga menarik dilakukan. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Guru dapat menunjuk salah satu kelompok yang disebut kelompok dalam, kemudian ditugaskan untuk mendiskusikan satu masalah tertentu. Kelompok siswa lainnya disebut kelompok luar, yang tugas mereka adalah mendengarkan, melakukan analisis, dan menerjemahkan apa yang dibahas, didiskusikan, dan dibicarakan menjadi tindakan nyata. Jadi mereka mendengarkan apa yang dibahas oleh kelompok dalam. Istilah kelompok dalam dapat disebut sebagai panitia pelaksana, dan kelompok luar boleh disebut menjadi panitia pengarah. Agar hal ini terlaksana dengan lancar, maka formasi duduk harus dirubah. Kelompok dalam membentuk lingkaran kecil, dan mereka berdiskusi dengan suara yang jelas, sedangkan kelompok luar membentuk lingkaran besar yang siap mendengarkan diskusi kelompok kecil. Jadi di dalam kelompok kecil ini masih ada di luarnya yang disebut dengan kelompok besar. Variasi yang ke-8 dari metode diskusi adalah role play atau bermain peran.
ini peserta dibagi beberapa kelompok untuk melakukan peran tertentu atau menyajikan peran melalui dialog-dialog tertentu yang menekankan kepada sikap, sifat, dan karakter yang perlu dianalisis dan dipikirkan. Sebelum kegiatan dilakukan, guru terlebih dahulu mempersiapkan skenario dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam simulasi. Dalam bermain peran ini, harus dipilih topik tertentu, jadi tidak semua topik sebenarnya yang cocok. Ini yang dapat mengungkapkan kondisi nyata yang akan digunakan sebagai bahan diskusi. Setelah masing-masing atau kelompok yang ditunjuk selesai melakukan peran, dilanjutkan dengan menganalisis peran tersebut. Maka nantinya masing-masing peserta diminta untuk mengemukakan perasaan mereka tentang peran yang dimainkan masing-masing kelompok. Nah, ini disebut dengan role play. Kemudian, variasi ke-10 adalah simulasi atau simulation. Simulasi adalah kegiatan meniru atau perbuatan pura-pura atau menyerupai atau tidak dalam kondisi sesungguhnya. Tujuannya adalah melalui kegiatan simulasi dapat menanamkan konsep atau memahami sesuatu materi, bahasan, melalui pengalaman berbuat atau melakukan sesuatu. Maka simulasi sangat tepat untuk meningkatkan keterampilan tertentu atau melakukan sesuatu dalam kondisi tidak sebenarnya. Guru dapat membagi beberapa peserta didik untuk melakukan simulasi terhadap materi yang bersifat keterampilan, misalnya mempraktekkan pemakaian alat, simulasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dan lain-lain. Tapi ini bentuknya ke arah unjuk kerja yang dapat dipraktekkan. Demikian Bapak dan Ibu, 10 variasi metode diskusi. Dari 10 variasi metode diskusi ini, hendaknya Bapak Ibu Guru dapat memilih yang cocok untuk membahas materi sesuai dengan tuntutan kompetensi atau materi yang kita belajarkan. Metode tersebut tentunya tidak kaku dan masih dapat dikembangkan dan dia divariasikan oleh Bapak Ibu Guru. Perlu juga menggunakan alat bantu pembelajaran ataupun media pembelajaran. Silakan dipraktekkan Bapak dan Ibu. Demikian pembahasan kita tentang 10 variasi metode diskusi